Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah maba'da. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, utamanya Musyrifah Ma'had Al-Jami'ah Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai dan yang saya banggakan, juga seluruh teman-teman mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang dirahmati Allah. Pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Lubabul Hadis dari rumahnya masing-masing yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan untuk kajian kita, yaitu kitab Lubabul Hadis. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang barokah, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna sholih wa nakhussu ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Ibnu Kamaluddin As-Suyuti wa jami'i talamidina syaulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab ar-rabi'u kang kaping 4 apa bab iku fi fadilatis sholati, tetep ing dalem mertelaaken kautamane maca sholawat ala nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sopan Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh man sholla ingkol man sholla, man utawi sapane wong iku sholla maca sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun wahidatan ing sak sholawatan utawa ing ambal kaping sepisan, ya, wahidatan ing ambal kaping sepisan. Sholat mongko sholawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man asyron ing 10. Bab yang keempat ini menjelaskan tentang keutamaan doa sholawat kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas bacaan sholawat itu tadi dengan 10 kali sholawat. Jadi orang yang bersolat kepada baginda agung Rasulullah, sekali dia mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad misalkan, maka Allah akan membalas dengan 10 sholawat. Para ulama menjelaskan apa bentuk sholawat Allah kepada Rasulullah. Sholawat Allah kepada Rasulullah itu bentuknya adalah rahmat ta'zim. Jadi kasih sayang Allah yang diiringi dengan pengagungan kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawat dari para malaikat, maka isinya adalah al-istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan sholawat dari seorang hamba, maka itu bentuknya adalah doa. Jadi orang yang membaca sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis sekali dia membaca sholawat kepada baginda agung Rasulullah, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang mau untuk membaca sholawat itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung sekali orang-orang yang mau untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali membaca dibalas oleh Allah dengan 10 kali. 10 kali dibalas dengan 100 kali. Terus meningkat. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh man sholla engkol man sholla. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku sholla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun. Alfa marotin kelawan ambal kaping 1000. Lam yamut mongko ora mati sapa man. Hatta yubasyaru sehingga den wertaaken bagus, jadi diberi kabar gembira. Nah, yubasyaru hatta yubasyaru sehingga den wertaaken bagus lahu maring man apa bil jannati swarga. Dalam keterangan riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam minim 1000 kali, maka janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya, lam yamut hatta yubasyaru lahumul jannah. Orang tersebut tidak akan pernah mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada dia berupa surga. Ada redaksi yang lain yang menyebutkan man sholla alfa marratin fi kulli yaumin lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Tidak ada barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali dalam sehari, maka orang tersebut tidak akan pernah mati sampai dia melihat tempatnya di surga. Sungguh keistimewaan orang-orang yang mau untuk memperbanyak sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan keuntungan tersebut. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawuh man sholla engkol man sholla. Man utawi sapane wong iku sholla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun sholatan kelawan sholawat wahidatan kang siji apa sholat. Sholat mongko paring sholawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha sebab sholatan wahidah asyron ing 10 sholawat. Wa man utai sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun asyron kelawan 10 sholawat. Sholat mongko paring sholawat sapa Allah Gusti Allah biha sebab asyron mi'atan ing 1000 ing 100 sholawat. Wa man utai sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man mi'atan kelawan ambal kaping 100 sholat mongko paring sholawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha sebab mi'ah alfan ing 1000. Wa man utai sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun alfan kelawan ambal kaping 1000 lam tamassahu mongko ora gepok ing man apa annaru geni neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca sholawat kepadaku, siapapun orangnya, satu kali dia membaca sholawat kepadaku, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas dengan 10 kali sholawat.
Siapa yang membaca 10 kali sholawat, Allah akan membalasnya dengan 100 kali sholawat. Siapa yang membacanya 100 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 1000 kali. Dan siapa yang membaca 1000 kali, maka lam tamassahun nar, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. 1000 kali ini maksudnya adalah 1000 kali dalam setiap hari, terus diistiqomahkan membaca sholawat, entah itu Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau yang lainnya. Ini tidak ada ketentuan sholawat apa yang dibaca, artinya semua bentuk dan jenis sholawat ini bisa masuk dalam kategori ini, ya. Nah, oleh sebab itu mari kita perbanyak untuk membaca sholawat, dan sholawat itu termasuk diantara amal yang paling istimewa, saya kira. Mengapa saya katakan paling istimewa? Disebutkan dalam sebuah keterangan kitab, kalau tidak salah kitabnya adalah Taqribul Usul. Disebutkan wa annal ulama'a ittafaqu ala anna jami'al a'mal minhal maqbul wal mardud yaumal qiyamah illa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqbulatun qat'an. Bahwa ulama sepakat seluruh amal manusia itu besok di yaumul qiyamah ada yang diterima, ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali amal yang berupa sholawat kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqbulatun qat'an. Sholawat kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diterima secara mutlak. Ini menurut keterangan yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Hakikatnya bagaimana? Wallahu a'lam bissawab. Kita sebagai orang awam menderek dan manut para ulama-ulama kita, di mana al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi, dan tidak mungkin para ulama itu bersepakat untuk melakukan kebohongan dan penyesatan terhadap umat secara umum. Ini penting untuk kita ketahui. Kalau kita bisa istiqomah sehari semalam 1000 kali setiap hari terus, maka insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, lam tamas sahunna, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dawuh man nasia ingkol man nasia, man utai sapane wong iku nasia lali sapa man as-sholata ing donga sholawat alaiya ing atase ingsun, faqat akhta'a mongko teman-teman luput sapa man, faqat akhta'a mongko teman-teman luput sapa man thoriqul jannati ing dalane swarga. Keterangan yang lain menyebutkan Rasulullah bersabda, man nasiya sholata alaiya faqat akhta'a thoriqul jannah. Siapa yang lupa dengan sholawat kepadaku, maka sesungguhnya orang tersebut lupa jalan menuju ke surga. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menginginkan untuk bisa masuk ke dalam surga, kita kepingin selamat di akhirat kelak, tidak dimasukkan ke dalam neraka, tetapi kita masuk ke dalam surga, maka mutlak kita tidak boleh melupakan untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pintu surga ini yang pegang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, karena baginda agung Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah. Itulah mengapa salah satu di antara keistimewaan Rasulullah yang tidak diberikan kepada makhluk lain, bahkan tidak diberikan kepada Rasul dan juga nabi-nabi yang lain, adalah bahwa Rasulullah ini selalu disandingkan, ya, disandingkan asma Rasulullah disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat, maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disandingkan di dekat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan satu keistimewaan
yang tidak dimiliki oleh para makhluk maupun para nabi dan rasul di antara manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lupa bersolawat kepada Rasulullah, wah saya tak zikir Allah, la ilaha illallah, yang penting saya madepnya ke Gusti Allah, ndak mau saya ngikut Kanjeng Nabi, maka tidak sah. Karena dia lupa jalan untuk menuju surga. Boleh zikir Allah, la ilaha illallah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, atau zikir-zikir lain yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan pula kemudian melupakan doa sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kok kemudian wes pokoknya sementing Allah tok, ndak yang Kanjeng Nabi, ini akhtoat thoriq, salah dalan menurut keterangan yang ada di dalam hadis ini. Itulah pentingnya kita bersolawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dawuh inna aulan nasi ingkol inna aulan nasi, inna aulan nasi temen setuhune luweh utamane menungso bi kelawan ingsun yaumal kiamat ing dalem besok dina kiamat iku aksaruhum luweh akeh-akeh nas, iku aksaruhum luweh akeh-akeh nas alayya ing atase ingsun, alayya ing atase ingsun apane sholatan oleh maca sholawat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aulan nasi biyaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisiku kata Rasulullah, orang yang paling utama memiliki kedudukan paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain di sisi baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam besok di yaumul qiyamah adalah mereka yang paling banyak membaca sholawatnya kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama-ulama kita salafus sholih, mereka senantiasa terus menjaga hubungan ta'alluq bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat mengenai Abu Sufyan Ats-Tsauri, Syekh Abu Sufyan Ats-Tsauri. Dalam sebuah riwayat, Syekh Abu Sufyan Ats-Tsauri ini ketika sedang sholat beliau lupa tidak membaca sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang khas, seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka konon begitu dia lupa tidak membaca sholawat, beliau melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak mau untuk melihat dia. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, mengapa panjenengan boten purun mirsani dateng kula jeung Nabi? Napa salah kula? Abu Sufyan Ats-Tsauri, rikala awakmu sholat, ketika kamu sedang sholat kamu lupa tidak membaca sholawat kepadaku. Inilah kisah-kisah di antara para ulama-ulama salafus sholih kita. Bahkan ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh para ulama kita, Syekh Sahal At-Tustari, beliau mengatakan, lau hujibtu an dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau tarfat ainin ma'atattu minni minal muslimin. Seandainya aku ini terhalang mataku dari melihat baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya hatiku terhalang untuk tidak ingat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam walau tarfata ainin, meskipun itu hanya satu kedeping netro, satu kedipan mata, maka ma'adattu minal muslimin, saya tidak berani menyebut diri saya ini sebagai seorang muslim. Subhanallah, betapa para ulama-ulama kita sangat memperhatikan bagaimana sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu. Dan mari kita sebagai umat
Rasulullah yang mengaku sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukti di antara cinta itu adalah memperbanyak mengingat dan menyebut yang dicintainya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala lan dawu sapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salatukum engkol salatukum utawi solawat sira kabeh alaiya ing ngatasi ingsun iku mahaqatun nglebur dosa. Solawat kita itu mampu untuk melebur dosa-dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka perbanyak solawat, karena di dalam solawat itu ada nilai istighfarnya. Beda dengan istighfar, tidak ada nilai solawatnya. Ini keistimewaan, di antara keistimewaan yang ada di dalam solawat kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manutai sapane wong iku sholat moco solawat sapa man alaiya ing atase ingsun fi kulli jumu'atin ing dalam saben-saben dina Jum'ah arba'ina ing 40 apane marotan ambalane maha mongkong lebur sapa Allah Gusti Allah dzunubahu ing pira-pira dosane man kullaha yaskabani dzunub. Siapa yang baca solawat kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Hari Jumat itu malam Jumat dan hari Jumat, baca minim 40 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Maka perbanyak untuk membaca sholawat, utamanya adalah di malam-malam Jumat ataupun hari-hari Jumat, karena ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa sholawat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholawat seorang hamba itu ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam Jumat dan hari Jumat. Karena itu perbaiki bacaan sholawat kita ketika kita berada di hari-hari tersebut, di hari Jumat. Jangan sampai ketika sholawat kita diaturkan kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ketika itu kita membacanya tanpa adab. Maka meskipun sholawat itu tetap diterima, tentu nilainya itu kurang. Wa qala dawu sapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mamin du'ain ingkol mamin du'ain ora ana utawi donga illa bainahu angin iku tetep ing dalam antarane donga wa bainas sama ilan ing dalam antarane langit apa hijabun aling-aling hatta yusolliya sehingga maca selawat sapa man alaiya ing atase ingsun fa idza shalla mongko ari kalane maca selawat sapa man maksude wong sing donga iku mau alaiya ing ngatasi ingsun in kharaqa mongko ilang utawa kobong apa zalikal hijabu mengkono-mengkono aling-aling wa rufi'alan den angkat apa doa. Dalam sebuah riwayat yang lain Rasul mengatakan mamin du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun, tidak ada sebuah doa kecuali antara langit dan doa tersebut ini terdapat penghalang. Hatta yusolli alaiya sehingga orang tersebut mau untuk bersolawat kepada baginda agung Rasulullah. Kalau sudah mau bersolawat kepada baginda agung Rasulullah, in kharaqa dzalikal hijab, hijab itu akan hilang, akan hangus, sehingga doa itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala lan dawuh sapanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh man sholla engkol man sholla man utai sapane wong iku sholla maca sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun fi yaumin ing dalem sedina mi'ata marratin kelawan ambal kaping 100 qadha mongko paring sapa Allah Gusti Allah lahu maring man mi'ata hajatin ing 100 kebutuhan, 100 hajat, sab'ina rupane 70 minha saking mi'ata hajah li akhiri rotihi krono akhirati man wa salasina lan 30 minha saking mi'ata hajah li dunyahu krono dunyane man. Kedua dunyane man. Siapa yang baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepadaku kata Rasulullah, setiap hari itu 100 kali, maka Allah akan memberikan 100 kebutuhannya,
Yang 70 adalah untuk besok kepentingan akhiratnya, dan yang 30 adalah untuk kepentingan dunia. Maka beruntunglah orang-orang yang terus memperbanyak membaca sholawat kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ing kol man shalla. Man utahe sapane wong iku shalla maca sholawat sapa man. Alaya ing atase ingsun sholatan kelawan sholawat. Wahidatan kang siji apa salat. Shalla mongko paring sholawat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man. Wa malaikatuhu lan pira-pira malaikat Gusti Allah isrina ing 20 apane marrotan ambalani. Walam yamut lan ora mati sapa man hatta yubasyara sehingga den kabari seneng apa bil jannati kelawan swarga. Kaene apa nih hatta yubasyara sehingga den kabari seneng sapa man bil jannati kelawan swarga. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang baca sholawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan membalasnya dengan 20 sholawat. Begitu juga para malaikatnya. Dan barang siapa ya yang di situ membaca sholawat ya, dan dia tidak akan mati sehingga mendapatkan kabar gembira bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, menjadi ahli sholawat kepada Rasulullah. Terima kasih. Malam untuk hari ini cukup, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'at tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.